Selamat siang. Eh, Perkenalkan, saya Cahya Erlangga Muhammad dengan NIM 21067285572. Saya akan menjelaskan di sini proyek akhir sistem benam atau embedded system 2, yaitu proyek saya yang berjudul aerator DC otomatis dengan sensor suhu berbasis ESP32 dan integrasi Blink khusus untuk ternak lobster. Jadi berikut ini yang saya tampilkan di sini adalah makalah ataupun laporan, ya, dokumen untuk proyek akhir dengan judul terkait. Jadi di sini saya fokus di tema aquaculture, yaitu aerator dalam sebuah ternak aquaculture, ya, atau dalam sebuah akuarium itu dibutuhkan pasokan oksigen. Khususnya di sini saya berbicara mengenai lobster. Untuk ternak lobster, oksigen itu dibutuhkan supaya menjaga kesehatan dan juga menjaga lobster supaya tetap hidup, karena lobster membutuhkan oksigen. Jadi untuk proyek saya di sini saya terdapat, ya, tabel spesifikasi instrumen, antara lain adalah fitur yang saya terapkan di sini adalah external input output digital dan juga analog. Untuk digital inputnya itu berupa untuk digital input outputnya itu berupa sensor, ya, nanti untuk sensor suhu, dan juga analog output inputnya itu berupa PWM sinyal, ya, atau sinyal yang dikirimkan untuk menggerakkan aerator, ya. Kemudian ini ada web server, external API resource, dan juga PWM signal to drive external component, dan juga Bluetooth atau Wi-Fi interaction with mobile dev application. Dalam hal ini di sini saya fokus untuk di Blink. Ya, untuk biaya instrumen ini Rp248.062. Ini ada rinciannya. Jadi permasalahan utama tentu dalam aquaculture khususnya lobster di sini adalah kesehatan dan juga keberlangsungan kesehatan daripada lobster. Jadi lobster itu harus bisa dijaga supaya tetap hidup, ya, dan akan hidup untuk seterusnya. Untuk itu ada beberapa faktor yang menjaga kesehatan seekor lobster itu, antara lain termasuk pula bukan hanya pasokan oksigen, ya, termasuk pula habitatnya, kebersihan airnya, ya. Kemudian juga ada tempat berlindungnya. Tapi saya akan khususkan di sini untuk pasokan oksigen, ya. Jadi kami memanfaatkan PWM pulse width modulation dan juga konektivitas Wi-Fi untuk Blink. Untuk Blink ini fungsinya adalah untuk memonitor jarak jauh, walaupun sebagaimana suhu itu aerator itu akan tetap berjalan berdasarkan suhu real time, suhu lokal di akuariumnya, tetapi kita juga siapkan untuk perkembangan lebih lanjut. Kami menyiapkan integrasi kepada Blink supaya bisa dimonitor suhu real time-nya berapa dalam derajat Celcius. Jadi tentu aerator juga di sini digunakan itu tidak harus DC sebetulnya, tapi kami menggunakan aerator DC supaya lebih mudah untuk konversi, tidak perlu dilakukan konversi jenis arusnya. Satu, karena juga itu komponennya itu juga lebih murah karena hanya dibutuhkan MOSFET. Sebetulnya untuk DC ini juga untuk AC itu bisa juga dilakukan, tapi kita membutuhkan AC dimmer gitu. Dan nanti untuk pertimbangan manfaatnya, ya, itu nanti juga berbeda. Nah, ini adalah rangkaian. Jadi ini ada probe. Kami gunakan probe DS18B20, ya, sensor suhu yang waterproof di sini. Ini dikoneksikan ke ESP32. Jadi kami hanya menggunakan pin sinyal itu di pin 16 dan pin 2. Ya, pin 2 ini pin 16 ini untuk sinyal
MOSFET ya, dan pin 2 ini untuk sinyal probe DS18B20-nya. Jadi nanti lewat adalah sinyal pin 2 ya. Kemudian ini juga dibuat flyback resistor, kami menggunakan 10.000 ohm, 10k ohm resistor ya, ini supaya dia bisa berjalan gitu. Ini termasuk juga ada dalam guide untuk menjalankan DS18B20. Kemudian untuk sinyal MOSFET ya, kami menggunakan di sini MOSFET IRF520. Ini adalah modul MOSFET yang sudah termasuk flyback diode gitu. Jadi dari DC aerator ini tidak perlu kita flyback lagi dengan menggunakan dioda. Sudah terjamin keamanan high low-nya. Ya, kemudian kami atur MOSFET-nya menggunakan dengan pin 16 tadi ya, ini masuk ke dalam ini ya. Ini ada sinyal VCC dan ground. Sinyal menggunakan pin 16, VCC menggunakan pin 3,3 volt, dan ground menggunakan pin ground dari ESP. Ground di sini seluruhnya menggunakan pin ground dari ESP, tetapi untuk tegangan input untuk modul MOSFET-nya ini harus langsung dari DC adaptor. Begitu. Ya, selanjutnya ini adalah tampilan untuk di blink ya. Jadi hanya ada temperatur untuk memonitor di blink ya, monitor real time temperatur ya. Ya, singkatnya seperti yang telah tadi saya sampaikan, kami menggunakan beberapa instrumen utama yaitu ESP32 ya, sensor suhu DS18B20 ini dengan pertimbangan tahan air tadi ya, dan juga pertimbangan ketepatan itu 0,5 derajat errornya, jadi tidak terlalu tinggi. Dan juga MOSFET IRF520 ini untuk mengendalikan kontrol daya ya, untuk output ke aerator DC-nya. Dan kemudian USB DC aerator, kita tidak perlu menggunakan USB DC aerator yang mahal, ini aerator yang murah saja karena inputnya sudah DC, jadi tidak perlu dilakukan konversi lagi. Ya, ini perangkat lunak tentu Arduino IDE ini untuk sebagai IDE untuk program dan uploading program ESP32 dan aplikasi Blink itu tadi untuk monitor. Ya, kemudian tentu ada beberapa kelebihan ya yang didapatkan dari proyek ini, gitu, didapat dari produk ini. Tentu efisiensi energi itu adalah alasan pertama, karena sebagaimanapun bekerjanya aerator berdasarkan suhu itu meningkatkan atau menuruni konsumsi energi daripada aeratornya gitu. Dan memang tidak signifikan seharusnya pada aerator DC, tetapi pada aerator AC ini harusnya sangat signifikan. Otomatisasi, kemudian pemantauan jarak jauh, biaya yang rendah karena memang biaya komponennya juga rendah. Tentu berbeda dengan aerator AC ya, karena membutuhkan AC dimmer tadi ya. Kemudian desainnya yang modular dan kompak, yang kecil, tidak dan bisa dipindahkan dengan mudah gitu. Kemudian ini adalah file design ya, ini nanti bisa diakses linknya. Dan bill of materials komponen-komponen DS18B20 ya, kami gunakan masing-masing hanya satu saja cukup. PWM compatible aerator, ini DC aerator ya. Ini satu ini kami gunakan juga PCB, jadi ini sudah mounted to the PCB gitu, sudah menggunakan PCB bolong RF520 dan 10K resistor ini untuk flyback tadi dari probe DS18B20 ke 5 volt. Kemudian ada jumper wire, tentu dibutuhkan kabel jumper ya, kami gunakan kabel tunggal jumper. Untuk PCB juga power source ini dibutuhkan dua adapter, karena butuh adapter untuk mencatu ESP dan juga adapter untuk mencatu aeratornya. Kemudian cover ini box project hitam ukuran 145 x 95 x 50 mm, ini box yang sudah jadi, ini ada link untuk pembeliannya. Ya, ini di total sehingga tadi ya, seperti yang telah disebutkan ya, itu hanya Rp248.000 saja.
Ya, untuk beberapa validasi ya, terutama saya akan tekankan pada bagian input DC ya. Tadi dibutuhkan power source sebanyak 2 adapter. Ini memang harus dilakukan dan ini adalah satu-satunya cara untuk mencatu aerator termasuk juga mencatu ESP pada DC aerator begitu. Karena aerator itu membutuhkan sebagai pertimbangan adalah arusnya tinggi, arusnya tidak bisa dicatu dengan arus yang melalui ESP32 begitu. Sehingga kami membutuhkan 2 catuan langsung ke stop kontak melalui adapter tadi. Jadi catu untuk ESP juga ke stop kontak melalui adapter dan juga satu untuk aerator ya gitu. Sebetulnya ini bisa dilakukan paralel ya gitu. Tapi karena kami menggerakkan sebuah motor listrik yaitu sebuah aerator tadi gitu. Jadi 5 volt yang ada pada ESP32 itu sebetulnya diparalelkan begitu supaya bisa digunakan pula untuk ini. Tetapi ini tidak memungkinkan karena tadi pertimbangannya adalah arus yang kurang cukup untuk bisa support untuk menggerakkan satu aerator atau motor DC gitu. Nah, tapi di samping itu pula ada satu masalah yaitu 5 volt ini tadi sudah digunakan sebagai flyback untuk resistor R10 10.000 ohm untuk probe DS18B20-nya sehingga ini akan terflag sebagai justru input. Maksud saya ya justru input gitu. Jadi tidak bisa digunakan lagi sebagai output gitu. Nah, untuk MOSFET ya, ini MOSFET ini penggunaannya adalah untuk menonaktifkan aerator DC tadi ya. Mungkin saya bisa scroll supaya melihat bagaimana ya ini MOSFET ini digunakan untuk mengaktifkan DC aerator ya. Sebetulnya untuk DC kami bisa menggunakan MOSFET, tetapi untuk AC aerator itu bisa menggunakan motor dimmer ya, motor dimmer yang mana itu akan sangat signifikan pengaruhnya kepada efisiensi daya atau efisiensi energi yang terpakai gitu, apalagi dalam jumlah yang sangat besar karena sebagaimanapun motor DC ya itu sudah memiliki efisiensi energi yang cukup baik begitu karena dia sudah dalam bentuk DC sehingga tegangan dan arus yang dipakai itu tidak sebesar motor AC gitu. Tapi ini juga sebagai pertimbangan sebagai efisiensi energi ya, atau efisiensi daya supaya biaya yang perlu dikeluarkan dari seorang peternak lobster itu tidak terlalu banyak adalah ketika mereka menggunakan motor atau aerator AC ya dengan skala yang besar ya. Jadi dengan motor dimmer yang mana harganya juga berbeda walaupun tidak jauh dengan MOSFET ya. Kita anggaplah MOSFET dan motor dimmer ini sebagai pengontrol gitu atau pengendali yang mana itu akan lebih signifikan lagi dirasakan mengurangi ya, harapannya adalah mengurangi biaya daripada operasional ternak lobster yang mereka kerjakan begitu ya. Mungkin sekian penjelasan singkat daripada proyek ini. Itu inti utama daripada proyek ini adalah manfaatnya adalah biaya, sebagaimana biaya tersebut adalah hal yang sangat krusial dalam sebuah bisnis sehingga penekanan biaya itu akan sangat berarti. Ya, ini berikut adalah referensi-referensi yang ini bisa diakses referensinya. Kemudian saya nanti akan cantumkan berikutnya ini adalah demo ya atau video ketika saya mengaktifkan ya, dan mengintegrasikan antara komponen ataupun instrumen yang kami buat dengan Blink. Terima kasih.
untuk ESP32 nya kami catu langsung ke stop kontak. Untuk aerator juga kami catu langsung stop kontak langsung ke MOSFET ya. Dari MOSFET ini output untuk DC aeratornya ya. Kemudian ini diintegrasikan dengan blink ya. Ini terpampang temperatur lokalnya 29 ya. Ini adalah DC aeratornya. Suaranya saat ini maksimum ya, ini kerja maksimum. Kemudian saya akan masukkan probe ini untuk supaya pembacaan turun menjadi di bawah 25, maka dia akan terdeteksi ya sudah 22 ya. Kemudian suaranya menurun ya, dan juga airnya juga berkurang, oksigennya berkurang.